Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Cahaya Mulia dengan NIM 09010582529103. Jadi kali ini saya akan membahas materi tentang algoritma dan pemrograman. Konsep dasar algoritma. Teman-teman, pertama kita bahas dulu tentang apa itu algoritma. Algoritma bisa dibilang sebagai langkah-langkah logis dan sistematis yang kita buat untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh paling sederhana saat kita mau bikin teh. Yang pertama kita rebus air dulu, masukin teh, tuangkan air panas, kasih gula, baru aduk. Itu udah termasuk algoritma karena punya langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Algoritma yang baik itu harus punya ciri-ciri tertentu seperti terstruktur, punya input dan output, langkahnya terbatas, dan tentu saja harus efisien. Kenapa penting? Karena algoritma adalah inti dari dunia komputer. Bahkan ada rumus terkenal dari Niklaus Wirth yang bilang algoritma plus data struktur equals program. Jadi, tanpa algoritma yang bagus, program apapun gak akan jalan dengan baik. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis algoritma. Kalau dilihat dari tingkatannya, algoritma bisa dibagi dari yang dasar sampai tingkat lanjut. Yang dasar itu biasanya sekuensial, percabangan, sama perulangan. Contoh algoritma sekuensial. Langkahnya dijalankan berurutan dari awal sampai akhir. Misalnya menghitung rata-rata 3 nilai. Kita jumlahi dulu nilainya, baru kita bagi 3. Kalau percabangan, program bisa memilih jalur sesuai kondisi. Misalnya kalau nilai lebih dari atau sama dengan 70, tampilkan lulus. Kalau enggak, tidak lulus. Sedangkan perulangan atau looping digunakan kalau kita mau mengulang instruksi beberapa kali. Misalnya membuat menampilkan angka 1 sampai 10. Setelah tahu jenis-jenisnya, kita lanjut ke tahapan merancang algoritma. Pertama, kita harus paham dulu masalahnya yang mau diselesaikan. Biasanya kita pakai modal IPO, input, proses, output. Misalnya, masalahnya mau menghitung rata-rata nilai. Berarti inputnya 3 angka. Prosesnya penjumlahan pembagian. Outputnya hasil dari rata-rata yang kita hitung. Yang kedua, kita analisis masalahnya. Pecah jadi bagian kecil supaya lebih gampang dikerjakan. Yang ketiga, susun algoritmanya bisa pakai pseudocode atau flowchart. Setelah itu baru diimplementasikan ke bahasa pemrograman misalnya C++ atau Python. Terakhir, jangan lupa diuji dan didokumentasikan supaya kalau nanti ada kesalahan atau mau dikembangkan lagi, kita nggak bingung lagi. Oke, berikutnya kita bahas struktur dasar pemrograman. Pemrograman itu intinya adalah menulis instruksi supaya komputer mengerti apa yang harus dilakukan. Kalau dilihat dari sejarahnya, dulu bahasa pemrograman itu cuma pakai kode biner 0 dan 1. Namanya matching language. Lalu berkembang jadi assembly, terus muncul bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan C. Secara umum, pemrograman bisa dibagi dua paradigma besar, yaitu imperatif dan deklaratif. Sedangkan deklaratif fokus ke apa hasil yang diinginkan. Kalau imperatif itu fokusnya pada bagaimana caranya. Nah, salah satu pendekatan penting adalah pemrograman terstruktur. Tujuan biar kode lebih rapi, mudah dibaca, dan gampang dikembangkan. Prinsipnya ada 3, urutan, pilihan, dan perulangan. Terakhir kita bahas tentang alur kontrol atau control flow. Ini bagian penting yang mengatur gimana komputer mengeksekusi instruksi dalam program. Ada 4 jenis utama. Yang pertama,
Sekuensial yaitu eksekusi baris demi baris. Yang kedua selection, percabangan. Yang ketiga iteration, perulangan. Yang keempat jump atau lompatan. Jadi kesimpulannya, algoritma adalah dasar dari semua program struktur kontrol seperti urutan, pilihan, dan perulangan. Adalah fondasi logika di setiap bahasa pemrograman. Kalau kita bisa merancang algoritma yang baik, maka proses coding akan jauh lebih mudah. Hasilnya juga lebih efisien dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Intinya, pahami dulu logika berpikir, baru tulis kodenya. Karena program yang bagus itu berawal dari algoritma yang bagus. Jadi sampai sini dulu materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar makin banyak yang paham dasar pemrograman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.